Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dwi Mariana dari program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 2241104021158. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Untuk soal yang pertama adalah jelaskan pertimbangan utama jika saya akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia berdasarkan jurnal yang berjudul Pengembangan Pendidikan Agama Islam berbasis multimedia karya Agus Arwani. Dalam pengembangan sumber belajar PAI berbasis multimedia ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkannya, meliputi yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan utama pembelajaran seperti meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan, dan atau memanjarkan aplikasi berbasis pendidikan agama Islam. Untuk yang kedua adalah jenis multimedia. Jadi memilih jenis multimedia yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan tadi, seperti video, gambar, atau audio, atau bisa juga dengan interaksi audio visual. Untuk yang ketiga adalah keterampilan dan sikap. Mempertimbangkan bagaimana multimedia dapat membantu mengembangkan keterampilan dan sikap dari peserta didik serta merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian motivasi belajar siswa. Untuk yang keempat adalah lingkungan belajar. Jadi kita harus memperhatikan lingkungan terdekat dengan anak, ruang sumber belajar, dan media cetak dan perpustakaan. Untuk yang terakhir yaitu kelebihan dan keterbatasan multimedia. Menilai kelebihan dan keterbatasan multimedia seperti efektivitas dalam menyampaikan informasi. Informasi tersebut harus mudah dikemampuan dan potensi siswa. Baik, untuk soal yang kedua adalah jika saya sebagai guru PAI, sumber belajar PAI berbasis multimedia, apa yang akan saya kembangkan untuk pembelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak, dan jelaskan bentuk penggunaannya. Jadi yang pertama adalah
jika saya sebagai guru PAI pada mata pelajaran fikih, pada pembelajaran fikih dengan tema tata cara sholat, di sini saya akan menggunakan aplikasi belajar sholat bersuara dari Solid Kids. Nah, langkah yang pertama yaitu saya akan memperkenalkan materi tata cara sholat dengan metode ceramah. Yang kedua, saya akan mendemonstrasikan gerakan sholat menggunakan aplikasi tersebut. Terus yang selanjutnya, setelah itu saya akan mendiskusikan. Setelah itu saya akan mempraktekkan gerakan sholat sesuai dengan bimbingan guru sesuai aplikasi. Untuk yang selanjutnya, kami guru dan siswa akan mendiskusikan tentang bacaan sholat dalam sholat 5 waktu dengan mendengarkan audio bacaan sholat melalui aplikasi. Terus untuk yang kedua, jika saya sebagai guru PAI pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema sejarah masyarakat Arab pra-Islam, di sini saya akan menggunakan video pembelajaran dalam bentuk animasi. Langkah yang pertama, saya akan memperkenalkan kondisi masyarakat Arab pra-Islam secara singkat dengan metode ceramah. Kedua, saya akan menayangkan sebuah video animasi yang menggambarkan perubahan setelah datangnya Islam. Kemudian saya akan menyuruh siswa untuk mendiskusikan secara kelompok untuk memahami lebih mengenai dampak datangnya Islam. Ketiga, jika saya menjadi guru PAI pada mata pelajaran akidah akhlak dengan tema Asmaul Husna, di sini saya akan menggunakan aplikasi belajar Asmaul Husna dan suara. Yang pertama, saya akan memperkenalkan materi Asmaul Husna secara singkat menggunakan metode ceramah. Kemudian saya akan memutar audio pada aplikasi belajar Asmaul Husna bersuara di depan kelas. Nah, selanjutnya saya dan siswa akan menyanyikan secara bersama-sama tentang audio Asmaul Husna yang sudah tadi diputar. Lalu kita akan mendiskusikan tentang makna dan pentingnya Asmaul Husna dalam kehidupan masyarakat muslim dan menjelaskan perannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim pada umumnya.
Nah, untuk soal yang ketiga, di sini suruh menjelaskan apa yang dimaksud dengan artificial intelligence dan apa saja karakteristiknya, dan bagaimana pendapat Anda jika artificial intelligence ini digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan pembelajaran. Baik artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur dalam konteks ilmiah. Sedangkan menurut blog yang berjudul beberapa karakteristik kecerdasan buatan dari Geser Digital Indonesia, karakteristik kecerdasan buatan sendiri meliputi kemampuan untuk merancang mesin pintar atau mengembangkan aplikasi perangkat lunak yang dapat belajar sendiri dan dapat meniru pemikiran manusia. Karakteristik yang kedua yaitu memiliki kemampuan untuk memahami tujuan manusia atau metode untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah dapat melakukan berbagai aktivitas seperti pembelajaran, perencanaan, pengenalan suara, dan pemecahan masalah, dan pengetahuan dan persepsi. Dan yang selanjutnya adalah artificial intelligence ini dapat digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan pembelajaran, maka dapat memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Karena artificial intelligence ini memiliki banyak sekali manfaat. Penggunaan AI dalam pengembangan sumber belajar PAI berbasis multimedia ini dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan efektif sebagai efektif bagi semua siswa. Begitu jawaban dari soal UAS pembelajaran PAI berbasis multimedia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.